Balik lagi sama gua Muhammad Farhan Alfai di channel PJ Podcast Jebo. Guys, jadi kali ini kita mengundang mantan pensiunan stand up comedy nih guys. Mantan stand up comedy kampung yang dulu berjaya pada masanya, namun sekarang ya masih lucu sedikit-sedikit. Jadi langsung aja kita panggil Lady. Assalamualaikum Lady, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mantap. Lady sekarang masih stand up nih? Masih cuma setahun paling sekali. Setahunnya sekali. Ya lumayan, tapi kan yang penting masih ya begini ya. Mesti di dunia stand up comedy. Tapi Iya, paling stand up-nya sama anak-anak di Sabana. Oh, sama anak-anak. Jadi di panggung udah pensiun. Udah pensiun. Jadi, emang Lady ini dari dulu emang sering bergaulnya tuh sama anak-anak muda nih. Jadi sampai sekarang juga di tongkrongan tuh masih sama anak-anak muda ya, Le? Bener Iya, nggak? seneng sekali bisa hadir di sini di studio PG. Iya, bener banget. Harus seneng lah. Podcast Jebo. Jadi Lady perkenalkan diri dulu nih. Siapa tahu ada yang belum kenal sama Lady kan? Iya. Ya diperkenalkan diri dulu lah. Halo guys, nama saya Hasbi Adi, tapi sering anak-anak panggil Lady. Iya. Lady mungkin dari bahasa Jawa itu paman Adi sebenarnya. Paman. Le itu kan Oh iya, dari Lady Jawa. bahasa Jawa. Lady, ya. Ya kalau di Jawa, kalau di Bali berarti apa ya? Maman. Maman. Kalau di Bali itu Maman Iya. di lah, Lady. Ya, Kalau di Pegayaman Maman se. Maman. Kalau di Pegayaman Maman. Iya, benar. Ya Kalau jadi di Bedugul di Maman. iya, Maman. Bedugul cuma Man ya. Jadi itulah asal usulnya nama Lady ini. Jadi anak-anak muda di sini teman-teman juga manggilnya Lady gitu ya. Lady manggilnya. Jadi Iya. kita undang Lady ke sini nih, katanya dengar pengalamannya Lady itu kan, tahu dari dulu emang pengalamannya Lady suka stand up gitu ya, banyak pokoknya ada kegiatan-kegiatan itu banyak Lady ya pengalamannya. Ya itu karena karena hobi aja sih. Cuma cari jam terbang, pingin nyoba sesuatu yang baru sebenarnya. Pingin sebenarnya pemalu sebenarnya. Sebenarnya pemalu. Cuma semangatnya pingin nyoba sesuatu yang baru. Jadi pernah ikut di komunitas stand up Stand up Indo Bali. Indo Bali misalnya. pernah jadi. Kan ada punya event dia setiap minggunya ada ada event dia. Jadi setiap pengunjung itu dipersilakan untuk mendaftarkan diri untuk stand up lah. Coba-coba di sana coba mendaftar ya, pertama kali ya lumayan pecah ya sih. Terus selanjutnya pertama kali ini pecah banyak yang tepuk tangan atau ketawa. Ya selanjutnya justru semakin redup kering iya, gitu ya. semakin kering kurang iya. ininya ya. Iya. Jam terbang. Bahkan diberikan julukan pertama kali tampil nih ya di MC bilang ini ikan lele, ikan 1 minute 37 seconds later. gurami sih. Bukan Tidak bertele-tele tapi 1 minute 37 seconds later. Pemberani. Pemberani, iya. Jadi Lady dulu Iya. itu karena
karena pemalu gitu, jadi dia ini maksain buat Ya, daftar, memaksakan diri. Jadi dari sana lama-lama. Iya, jadi adrenalin tuh, Adrenalin. ya Oh, jadi- terpompa Iya, gitu. jadi suka ngetes adrenalin. Iya, suka loncat tinggi. Enggak. Iya, dari banyak. Misalnya apa namanya? Dari gedung lantai 10 gitu. Lantai 10? Iya. Jadi turun lompat. ke bawah, tangga loncat. Nah, tangga paling bawah. Iya. Saya kira lantai paling atas. Jadi lantai bawah. Iya. terlalu apa namanya? Nanti ke alam lain jadi. Iya. Iya, lumayan ya, lucu juga. Diam-diam gini Ledi lucu juga ternyata. Saya baru tahu Ledi pernah ikut apa namanya? Komunitas stand up comedy gitu. Iya. Sebenarnya belum masuk komunitas tapi Bergaul apa- sering gini. Ya, setiap ada event kita hadir sana. Kita Jadi partisipasi. pengunjung di kafe kalau nggak salah apa namanya daerah Renon itu. Dan pasar ya. Nah, setelah kumpul, jadi semua pengunjung dipersilakan daftar itu. Daftar siapa yang mau daftar apa untuk open mic namanya. Oh, iya. Open mic. Jadi setelah sekitar 7 sampai 10 orang yang daftar, setelah semuanya apa namanya open mic ya udah selesai, kita ada evaluasi ya di sana dapat pelajaran tentang apa namanya bikin punchline dan set up punchline itu kan kuncinya apa namanya set up punchline itu lucunya gitu ya. Jadi set up tuh kan kita set up ngobrol biasa, nanti ada kejutannya. Nah, kejutannya itu punchline. Jadi ini di dunia stand up comedy ini nyari cerita lucu tuh dari mana nih? Nyari cerita lucu gitu, mengarang cerita. Nyarinya ya kebanyakan cerita-cerita seputar kampung, misalnya pengalaman masa kecil. Pengalaman gitu ya, ada. Iya, sering juga ada yang apa namanya nonton Oh, nonton film. nggak ada apa namanya di Indonesia itu kan oh, iya, di iya. TV nasional tuh ya, nonton ya ada ide ikutin itu nanti diganti jadi apa namanya cerita sendiri gitu. Misalnya ada siapa tuh yang Dodi misalnya yang apa tuh dengar itu jadi inspirasi, nanti cerita dari kampung tuh dari masa kecil itu dihadirkan di gini ini ya, iya sih ya di apa mix namanya and mix gitu lah. Pakai open mic Open mic. ya, alhamdulillah tidak berhasil. Sekarang nggak berhasil. Iya. Tapi ya pengalaman, namanya pengalaman Iya, gitu pengalaman. kan. Jadi ini apa banyaklah mencoba hal-hal baru dulunya kan di zaman tahun berapa itu Led? Tahun sebelum gini sekitar 2017 2017 18 ya. Itu masih di stand up comedy baru-baru. Ya stand up sebenarnya udah berani tampil tuh kan udah lama sebenarnya. Udah lama di kampung ya, di kampung. Nggak, sebelum di kampung tuh sebenarnya duluan ke apa namanya open mic di luar gitu. di Denpasar. Denpasar. Oh, di sana pertama kali ya. Justru yang berat tuh di kampung. Di kampung yang berat. Ya setelah di Denpasar itu sekitar 5 kali udah open mic, baru berani di kampung. Karena berat itu tekanannya. Iya. Karena beda, karena sana kan memang dikondisikan orang-orang ya apa namanya biasa itu misalnya salah itu udah biasa saja dibully. Tapi kalau di kampung, namanya di kampung ya pasti jadi omongan terus. Iya, ini harus berhasil. Iya, benar banget. Jadi ya pengalamannya Lady yang cukup luar biasa ya, pengalamannya di stand up comedy nih. Gua juga pengen sih sebenarnya jadi stand up comedy, cuman malu Lady. Ya malu banget. Iya, semuanya ngalamin sebenarnya. Ngalamin apa namanya? Nervous dan sebagainya. Sampai kan orang yang udah biasa itu nervousnya itu masih ada. Masih ada, cuma bedanya setelah kita tampil kita bisa mengendalikan nervousnya. Kalau pertama kali mungkin nggak kontrol ya. Ya pastilah kalau dia semakin banyak pengalaman ya semakin bisa mengendalikan gitu ya. Iya. Karena nervous itu selamanya sampai kita
kapanpun pasti ada gitu ya. Pasti cuma ada. bedanya ketika kita Udah pertama sama udah biasa, pengalaman tuh kita mampu mengendalikan ya pastinya. Benar banget. Terus sekarang di ini masih gini nggak ada komunitas stand up nggak di kampung sini? Komunitas nggak ada. Kayak anak-anak zaman sekarang udah pada malu ya. Iya nggak ada yang mau stand up itu mungkin karena gengsi atau apa mungkin. Ya mungkin di nggak tahu di TV karena udah berapa tahun belakangan ini jarang nonton TV masih ada acara-acara seperti open mic di TV kayak Kompas di Indonesia dan sebagainya. Net TV paling gitu. Net TV dan sebagainya. Nggak tahu. Dulu kan minatnya pengen stand up tuh atau open mic itu kan karena sering nonton. Ya sering nonton TV gitu lah ya. Jadi kayak seru ya gitu. Tantangan gitu. Ya benar. Ya terinspirasi dari TV juga sih. Iya. Di zaman dulu kan belum YouTube, belum se-booming sekarang ini. Sekarang kan perhatian kita lebih banyak ke ke ponsel gitu. Ponsel ya pasti lebih ke YouTube jarang. Bahkan TV. Kalau saya pribadi jarang nonton TV sekarang, nggak tahu perkembangan. Tapi ada TV di rumah. ada. Tapi kalau dihidupin gelap ya, cuma ada garis. TV rusak. TV rusak. Ya semenjak ada set top box gitu, kan dulu pakai antena udah bisa. Ya. Sekarang harus set top box. Ya. Harus ada set top box gitu. Ya belum sempat beli ya, jadi nggak TV di rumah nggak pernah dihidupin. Nggak pernah dihidupin. Ya. Jadi nggak ada cuma sinyal. kemarin tuh coba tak hidupin, ternyata cuma garis. Stand gitu doang ya. Oh iya. Mungkin ngambek dia udah lama nggak dihidupin. Iya. Di males dia ngeluarin gambar gitu ya. Oh iya, jadi kalau di dunia stand up comedy nih, roasting itu diwajibkan atau gimana ya? Iya. Aduh biar lucu gitu ya. Iya, karena kan ada setiap event tuh ada temanya gitu. Ada tema tersendiri ya, di setiap roasting misalnya. Sekarang tentang tentang Pulau Bali misalnya. Ada temanya tentang roasting misalnya salah satu anggota komunitas nih jadikan bahan roasting. Jadi minggu depan temanya ngerosting si ini gitu. Ya roasting ya. Sempat waktu itu kan sempat daftar gitu buat bikin tema ngerosting ini. Ternyata ngebom gitu. Kalau ngebom itu kan istilahnya booming gitu. Kalau ngebom itu kan harusnya wah gitu. Ya, wah. Tapi kalau istilah stand up tuh ngebom itu berarti nggak ada reaksi. Nggak ada reaksi berarti. Krik berarti. Udah set up-nya udah bagus. Punchline-nya lucunya ngebumnya itu nggak kena gitu ya. Ngebum gitu. Oh berarti di stand up comedy istilah ngebum itu berarti nggak lucu, lucunya nggak kena gitu. Udah datar gitu. Udah biasa aja. Apa ini kita nunggu ketawanya nggak ada reaksi ya itu. Jadi kayak pidato jadi. Jadi tapi yakin kayaknya yang paling jelek tuh paling kena mental kayaknya kalau di roasting. Iya. Di roasting pasti. Nah, itu kan ya dari roasting itu kan ada setelah semua tampil. Kemudian ada evaluasi istilahnya. Jadi peserta yang udah daftar, udah tampil, udah open mic semua dapat arahan misalnya, arahan dari yang udah pengalaman gitu. Oh, salah satunya, kamu kurang greget nih, roastingnya. Terus caranya gimana ya? Harus biasakan menghina orang. Di rumah. Kok kita harus ngejudge teman gitu ya? Iya, harus menghina orang teman gitu. Iya, tapi wah kayaknya kalau Lady kan disuruh gitu ingat akhirat. Iya, pasti lah dijawabin teman-teman gitu. Apalagi kita menghina kayak gitu. Perlu teman yang udah sama-sama tahu. Iya, kita perlu teman. Perlu ada komunitas memang. Komunitasnya. Misalnya komunitas Singaraja ada. Komunitas stand up Singaraja, ada yang dari Jembrane, ada dari Karangasem.
Oh ya, Lady, kita dari dulu kan nih, dari zamannya saya masih kecil-kecil itu kan Lady banyak usaha nih, dari jualan apa spaghetti kayak gitu, aneh-aneh nih usaha Lady nih dari dulu kan. Rental PS. Rental PS pernah kan, rental Iya. PS. Terus pelihara gini lagi, hewan-hewan buas itu. Mumpung nggak pelihara singa, Lady nih pelihara ular juga. Lingkungan nggak mendukung. Tapi masih melihara belut di bawah. Itu harus dilestarikan. Harus dilestarikan. Oh, iya. 1 minute 37 seconds later. Jadi ini berarti sekarang kegiatannya jual kopi ya? Jual kopi di depan ini tongkrongnya. Ya, biasanya cuma bukanya cuma kalau dihitung 2,5 jam gitu. 2,5 jam, Ya, jadi bukanya malam nih. Iya malam, dari setelah habis sholat isya paling sampai setengah 11 itu kita tutup. Setelah 11 sudah gitu. Berarti soalnya besoknya udah buka lagi kan? Ya besoknya jualan nasi kuning, Iya, nasi jualan campur. nasi. Ya, berarti malamnya kita nggak ini lagi masak-masak gitu. Iya malam iya setelah masa-masa itu. Karena kan jualan nasi kuning, Iya. nasi campur nih ya habisnya rata-rata sebelum jam 9 ya. Sebelum jam 9 Jadi habis. di atas jam 10 siang itu kita udah mulai masak. Jadi masaknya siang berarti ya? Ya, masak sampai jam 7 malam. Jam 7 malam tuh Malam. masak, udah selesai. Udah selesai. Baru habis sisa tuh baru buka di Siang sini. buka tongkrongan kopi. Kopi ya. Jadi yang Kopi. teman-teman di sini juga nongkrongnya di tempatnya Lady nih, yang bukanya di depan sebelah masjid Jalan Timur Raya. Namanya Kopiku, benar nggak? Iya. Kopiku namanya. Jangan lupa mampir. Ya, jangan lupa mampir nih ke tempatnya Lady. Oh ya, Lady, ini ada ini nggak pengalaman lucu nggak di dunia stand up atau gini, Lady pengalamannya? Ya, ini cerita lucu menurut saya ini. Menurut Lady lucu, Menurut ya. saya. Tapi nggak tahu menurut teman-teman Iya, di sana. lucu karena yang ceritakan teman juga. Oh, yang ceritakan temen. Yang diceritakan lagi Iya, di sini. yang cerita dia pengalaman realnya, Oh, pengalaman iya. nyatanya. Oh, iya. Dia cerita gini, lucu sekali gitu. Ternyata Apa gimana? ada dua ya. Pertama iya, itu pertama ada itu. teman ini, teman dari kampung sini, kampung Candi Kuning. Dia jalan-jalan ke kota Denpasar gitu. Denpasar. Sama ibunya, Oh. sama orang tuanya gitu. Pas di jalan mana nih? Jalan pokoknya daerah Jalan Hasanuddin katanya. Oh. Dia parkirnya di seberang jalan itu. Seberang jalan sama ibunya. Ibunya gini apa namanya? Pas mau nyebrang jalan itu kan parkirnya di seberang jalan gitu. Ibunya nggak mau gitu. Oh, nyebrang. Kenapa? Ibu cepat ini. Ntar gitu. Sampai 3 kali dia ngajak ibunya nyebrang, nggak mau. Terus ibunya tunggu dulu nanti biar habis dulu mobilnya gitu. Nyebrang biar kendaraannya habis gitu. Dia kira di kampung gitu. Kalau di kampung kan kalau kita nyebrang itu nunggu udah nggak ada mobil baru nyebrang. Ini di kota Denpasar. Denpasar ya, mobil Denpasar bisa- biar bisa- sampai bisa- kapanpun kan nggak pernah. Iya. Ini ibunya disuruh nyebrang, ibunya nggak mau. Dia nunggu ibunya biar mobil habis dulu baru mau nyebrang. Terus? Akhirnya manggil polisi buat nyetop, akhirnya nyebrang. Oh, gitu. Oh, jadi dia mau polisi buat apa akhirnya nyebrang. Tolong biar ibunya mau nyebrang gitu. Untung aja itu nggak nunggu sampai nyepi. Iya, benar. Untung aja nggak nunggu sampai sepi. Kalau benar-benar dia Iya. nunggu itu kan nunggu sampai sepi. Iya, setahun lagi. Iya. Setahun lagi baru Kalau nyepi. misalnya bulan Februari berarti nunggu Maret. Iya, nunggu Biasanya Maret. kan nyepi itu Maret. Maret, dia Februari Maret lah. Ya. Karena ibunya ini apa namanya? Takut lah. Iya, kayak di kampung itu kan Iya, biasa. kampung biasa lah, nunggu Iya, mobil kalau lewat, nunggu mobil, dua, kalau tiga mobil menit. udah masih 100 meter udah nggak berani nyebrang. Udah nggak kelihatan mobil baru kita nyebrang. nyebrang. Ini di kota Denpasar nunggu mobil habis. Udah habis-habis mobil-mobil. Iya. Terus ada lagi yang satunya kan temen nih dari Jakarta gitu. Dari Jakarta dia mau jalan-jalan ke Bali gitu. Ya, dengan rombongan itu dengan kebetulan semuanya
orang laki semua satu bis nih. Bisnya bagus, padahal tiketnya cukup mahal gitu. Tapi toiletnya itu rusak. Gue semuanya kesel gitu. Sampai ada yang gini. Terus temanku ini udah kebelet, pingin gini, minta sama sopirnya berhenti bentar. Sopirnya cuek aja gitu. Akhirnya temanku ini terpaksa nih kencing lewat jendela bis dibuka gitu. Di jendela bis dibuka kencing. Iya, karena kalau di toilet udah rusak, udah baunya udah nggak enak, udah beberapa kali kena air seni gitu. air water. Akhirnya nguncinya di gini lewat ada lubang dikit jendela. Iya, jendela dibuka itu terpaksa dengan cari tempat sepi dia tunggu. Akhirnya kencing lewat jendela bis. Tapi nggak ada orang yang kena di belakang. Iya, makanya dia kalau dalam bis misalnya kan, aromanya nggak sedap gitu. Akhirnya terpaksa pas jalan sepi kencing lewat jendela bis. Udah kencing, tahu ada polisi sedang patroli. Jadi kena polisi empasan gitu. Mati tuh. Ya, mati tuh polisi. Ya lumayan kena set ya. Karena kecepatan bis kan cukup cukup kencang gitu. Terus di stop nggak tuh? Ya, polisinya marah nih. Marah langsung pakai sepeda motor ngejar bis. Ngejar bis. Ini di stop nih bis polisinya masuk tuh. Masuk pakai dari pintu depan langsung menuju sopir bis ini. Dia sopir polisinya udah marah banget nih. Udah gini, pengen kalau kita ini udah kehabisan kesabaran. Ya. Terus nanya sama sopirnya, siapa yang ludahi saya? Dia kira padahal terus siapa yang ludahi saya gitu sama sopir bis. Saya nggak tahu, nggak tahu Pak Polisi melihat orangnya. Ya, saya lihat gitu. Terus ciri-cirinya seperti apa Pak Polisi? Ciri-cirinya mukanya brewokan. Mukanya brewokan. Padahal yang dilihat kan bukan muka itu. Iya. Malah mukanya yang bawah ya. Tapi pokoknya ciri-cirinya mukanya brewokan. Mukanya brewokan. Ya, seperti itu. Pasti yang konek ini pasti ngerti. Iya. Mukanya brewokan ya guys. Padahal bukan muka. Bukan muka itu. Jadi aku juga ada cerita lucu nih guys. Kemarin ini kan nongkrong di tempatnya Ledi sampai pagi, sampai jam 12, jam 1 lah. Sampai jam 1. Terus besoknya Ledi nanya kursi di tongkrongan, kursinya hilang satu. Kan kursinya hilang satu. Kita kan nggak tahu yang ngambil siapa, ternyata kursinya hilang satu. Ledi tak tanya, kursinya mana Ledi, lagi satu udah hilang. Kata Ledi, biarin, ikhlasin aja, anggap sodako. Zaman sekarang siapa yang sodako kursi? Ledi doang. Ledi doang yang sodako kursi ya, Le. Nggak ada. Oh ya, Le. Itu melebihi ikhlas tuh. Melebihi ikhlas. Anggap sodako jadinya. Kalau ikhlas udah. Ini kan sodako. Dapat pahala. Ya pasti ya, dapat pahala pastinya. Oh ya, Ledi, ada kata-kata nggak sebelum kita tutup gini podcast malam ini nih? Kata-kata apa ya? Iya, apa kata-kata hari ini kayak atau quotes apa gitu mungkin? Apa? Belum ketemu. Nanti kita cari bareng-bareng. Siapa tahu ketemu sama kursinya. Oh, iya. Siapa tahu ketemu sama kursinya ya. Kata-kata hari ini ketemu sama kursinya. Oh, iya, ketemu kursi. Kata-kata hari ini ketemu sama kursinya. Oh ya, jangan lupa nonton podcast PJ. Jangan lupa di like, di subscribe, juga di share ke teman-teman kalian. Jangan kemana-mana, tetap nonton terus PJ Podcast Jauh.